warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi wa qad iktafa wa ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tema tentang adab-adab yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan. Pertama yaitu mahabbatullah wa syukru ni'amihi. Kita wajib untuk mencintai Allah Ta'ala dan mensyukuri segala nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Yang kedua adalah ta'zimullah azza wa jalla wa tauhiduhu. Kita mengagungkan Allah Ta'ala dan mentauhidkannya, mengesahkan Allah Ta'ala, baik dalam hal tauhidul zat, mentauhidkan zatnya, tauhidul sifat, mentauhidkan sifatnya, tauhidul af'al, mentauhidkan perbuatan-perbuatannya. Dalam hal rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat, kita mengesahkan totalitas kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha. Kita mentaati segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Dan yang keempat adalah ikhlasul ibadah lahu wa narju thawabahu. Kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kita mengharap pahala dari Allah dan takut kepada siksa Allah. Nah, sekarang kita bahas poin yang kelima sebagai wujud ataupun aplikasi adab kita kepada Allah Ta'ala, yaitu zikrullah fi kulil awqat. Kita berzikir kepada Allah Ta'ala dalam setiap waktu dan kesempatan. Zikir ini dari kata-kata dzakara yazkuru zikron, bisa bermakna mengingat dan juga bisa bermakna menyebut. Mengingat berarti kaitannya dengan perbuatan hati, sedangkan menyebut berarti kaitannya dengan perbuatan lisan. Jadi zikir ini bisa dengan hati ataupun lisan. Nah, jemaah sekalian, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berzikir kepadanya baik secara kuantitas ataupun kualitas. Secara kuantitas kita berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan jumlah yang banyak, sebanyak-banyaknya, semampu kita. Ketika tidak ada batasan tertentu, maka semampu kita. Kalau ada batasannya, seperti ba'da sholat ada tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan diakhiri dengan tahlil sampai 100 itu, ya berarti itu kita laksanakan. Ada waktu yang tertentu dan jumlah tertentu, maka itu kita penuhi. Adapun zikir yang lainnya yang tidak ada batasan, kita ucapkan sebanyak-banyaknya. Sedangkan dari sisi kualitasnya, Allah Ta'ala memberikan isyarat ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi zikir yang berkualitas itulah yang bisa menenangkan hati kita, menjadikan hati kita bahagia. Kemudian jemaah sekalian, dalam banyak hadis Rasulullah SAW memberikan penjelasan dan memberikan perintah kepada kita untuk berzikir. Di antaranya beliau mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askaha inta malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Maukah kalian aku beritahu amal yang terbaik, yang paling bersih di sisi
Rabb kalian di sisi para malaikat dan juga yang paling tinggi dalam hal derajatnya. Wa khairun lakum, dan lebih baik bagi kalian min infaqi dhahab wal wariki, daripada berinfak dalam bentuk emas ataupun perak. Wa khairun lakum, dan lebih baik bagi kalian min an talqau aduwakum, daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh di medan juang, di medan jihad fisabilillah. Fatadribu a'naqahum, maka kalian memukulkan tengkuk ataupun leher-leher mereka, kalian bisa membunuh para musuh. Wa yadribu a'naqakum, mereka juga bisa membunuh kalian. Qalu bala, maka para sahabat menjawab, mau wa Rasulullah. Apa amal yang lebih baik daripada itu semua? Maka beliau mengatakan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir seperti permisalan antara orang hidup dan mati. Orang yang berzikir seperti orang hidup dan orang yang tidak berzikir seperti orang mati. Kemudian di hadis lain diceritakan ada dua orang A'rabi, dua orang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW, yang salah satunya bertanya, mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, Ayyun nasi khair, wahai Rasulullah, manusia seperti apa yang terbaik? Beliau menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah yang panjang usianya, panjang umurnya, dan baik amalannya. Semakin dia tua, semakin soleh, semakin rajin ibadah, semakin dekat dengan masjid, semakin kuat kesolehannya, semakin meningkat. Itulah orang yang terbaik. Adapun yang salah satunya, yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam kathura alaiya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu menurut saya banyak sekali. Fadullani bi amrin, fadullani ala amrin, famurni bi amrin atashabbathu bihi. Maka tolong perintahkan kepadaku satu perintah yang bisa aku pegang teguh, yang bisa aku rutinkan. Maka Nabi memberikan pesan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah oleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sama sekalian, zikir ini ibadah yang ringan tetapi fadilahnya sangat banyak. Maka mari kita manfaatkan waktu yang tersedia untuk kita, tidak mengurangi sedikit pun waktu yang tersedia untuk kita untuk berzikir ini, malah memberikan banyak keberkahan. Maka mari kita berusaha untuk merutinkan zikir kepada Allah Ta'ala. Waktu kita dalam berzikir ini tidak ada batasannya. Allah mengatakan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka berzikirlah kepada Allah, baik itu dalam kondisi berdiri, kondisi duduk, ataupun kondisi berbaring. Kita diperintahkan untuk berzikir selalu kepada Allah Ta'ala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, dan Nabi selalu berzikir pada Allah setiap keadaan, setiap waktunya. Sedangkan tingkatan dalam berzikir ini, tingkatan yang paling utama adalah bil qalbi wal lisan. Kita berzikir kepada Allah dalam atau dengan hati kita dan lisan kita. Kalau dengan hati berarti kita mengingat, dan lisan berarti dengan ucapan. Yang kedua bil qalbi faqat, yaitu dengan hati. Dan yang ketiga adalah dengan lisan saja. Jadi kalaupun dengan lisan
tanpa ada keterikatan ataupun kesadaran dalam hati ya sepenuhnya itu juga berpahala, walaupun lisan secara refleks kita berzikir tidak disertai dengan hatinya sudah berpahala, apalagi kalau dengan hatinya. Sedangkan macam-macamnya ini banyak sekali, tetapi kalau kita tinjau dari sisi yang disebutkan di sini, ada zikir yang muqayyad, yang terbatas, dan ada zikir yang mutlak, yang tidak terbatas. Zikir yang muqayyad yaitu zikir yang terikat oleh waktu, tempat, dan kejadian. Misalnya ya, kalau zikir yang terkait dengan waktu, zikir pagi ataupun petang, adkarus subah wal masa, ini zikir pagi dan petang, bisa kita baca kumpulan zikir al-ma'thurat misalnya, atau yang ada dalam Hisnul Muslim, terserah kita pilih yang mana, karena di dalam dalil ataupun dasar-dasarnya dipakai ini semua bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kita berzikir pada waktu pagi, mulai habis subuh sampai syuruk boleh, kemudian setelah itu juga masih ada toleransi ya, sampai menjelang zuhur itu malah masih diperbolehkan apabila darurat tidak sempat pada waktu habis subuhnya. Kemudian pada waktu sore habis asar sampai maghrib, kalau toleransinya batal maghrib juga boleh. Zikir ini memiliki keistimewaan seperti orang yang memiliki tameng, proteksi. Orang yang berzikir pagi berarti membentengi dirinya dari segala macam hal yang madharat pada hari itu, insya Allah bisa terproteksi. Dan masing-masing ada fadilahnya. Di antaranya kalau Sayyidul Istighfar, dalam hadis Bukhari dikatakan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi, kemudian siang harinya ditakdirkan meninggal dunia, maka orang ini masuk surga. Dan siapa yang membaca sore hari ditakdirkan malam harinya meninggal, dia masuk surga. Semua kita kan pasti ingin masuk surga. Bagaimana caranya? Dengan merutinkan membaca Sayyidul Istighfar. Kemudian zikir yang terkait dengan tempat, misalnya pada saat kita mau masuk masjid, saat kita keluar masjid, saat kita mau masuk rumah, keluar rumah, mau masuk WC, keluar WC, itu ada kaitannya dengan tempat. Semua sudah diajarkan kepada kita. Kemudian yang kaitannya dengan kejadian atau peristiwa, kondisi tertentu, seperti kita zikir pada saat mau tidur, saat bangun tidur, kita zikir pada saat bermimpi buruk dan kita terbangun. Itulah zikir yang secara terbatas atau yang terikat. Adapun zikir yang mutlak, yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat, sebagaimana kita mengucapkan kata-kata tasbih, tahlil, istighfar, sholawat sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan. Kalau diantaranya zikir yang bisa kita tiru dari baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, mengatakan kata atau kalimat astaghfirullah selama satu hari itu 100 kali. Beliau yang sudah dijamin terampuni dosa-dosanya yang telah lewat atau yang akan datang, selalu tidak kurang dari 100 kali beristighfar. Apalagi kita yang tidak ada jaminan, ya harusnya lebih banyak ya. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntunglah orang yang dalam catatan amal perbuatannya ditemukan di sana banyak kata-kata istighfar. Nanti di akhirat kita terima catatan terus banyak istighfarnya, berarti kita orang yang beruntung. Kemudian di hadis Nabi juga mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Orang yang merutinkan kalimat istighfar, maka Allah jadikan kegundahannya menjadi kesenangan, kebahagiaan. Wa min kulli dhikin makhraja. Setiap kesulitan akan diganti dengan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rezeki
dari cara-cara yang tidak dia sangka-sangka. Pernah kita ceritakan bagaimana seorang penjual roti atau pembuat roti yang sudah sangat ingin bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Beliau rutin beristighfar, semua dikabulkan permintaannya kecuali satu yang belum. Ternyata Ahmad bin Hanbal jauh datang dari Baghdad ke Syam, tidak ada tujuan apapun, dan mampir di rumah orang ini karena tidak bisa menginap di masjid. Nah, ternyata istighfarlah yang menggiring orang ini. Allah Ta'ala menggerakkan badan daripada Imam Ahmad bin Hanbal untuk datang dan bertemu dengan orang ini. Itulah kalimat istighfar yang selalu ada keberkahan. Kemudian ada hadis lain, man qala subhanallah wa bihamdihi, siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali, khuttat anhu khotoyahu, maka diampuni dosa kesalahannya. Kemudian kata Rasulullah dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani 'alal lisan, ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan keduanya. Tsaqilatani fil mizan, sangat berat timbangannya. Habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kita sangat butuh untuk memperberat timbangan di akhirat nanti. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa bisyadri radiyah, yaitu kita sangat butuh memperberat timbangan, maka dengan kalimat ini insyaallah akan bisa memperberat. Kemudian afdalu dzikri, zikir yang terbaik kata Rasul adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada lagi zikir yang lain, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah kalian aku tunjukkan salah satu perbendaharaan surga? Maka kata Rasulullah, kata para sahabat, mau Rasulullah, maka beliau katakan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah, yang pernah kita ceritakan. Wirid ini pernah diucapkan oleh Auf bin Malik bersama dengan putranya, dengan istrinya, ketika putranya ditawan oleh musuh. Maka suami istri berzikir la haula wala quwata illa billah, tiba-tiba datanglah putranya pulang ke rumah sambil membawa ghanimah kambing yang sangat banyak. Kemudian ahabul kalam ilallah arba, kalimat yang Allah sangat cintai ada 4, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian ada lagi hadis, man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali, kanat lahu atla asyara riqab, maka orang ini seperti memerdekakan 10 orang budak. Kemudian wa kutibat, dituliskan, wa kanat lahu wa kutibat lahu mi'atu hasanah, ditulis untuknya 100 kebaikan, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan untuknya 100 kesalahan. Ada lagi kalau kita tidak sempat 100 ya, itu ada hadis lain, barang siapa yang mengatakan kalimat atau zikir tersebut, la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia seperti membebaskan 4 budak dari keturunan Bani Ismail. Jemaah sekalian, ini motivasi-motivasi untuk kita. Kalau kita klarifikasi, sebenarnya memerdekakan budak itu harganya berapa sih? Itu para ulama beda pendapat. Tapi kalau dari cerita, Abu Bakar pernah memerdekakan Bilal bin Rabah. Itu ada yang beriwayat menyebutkan 9 uqiyah emas. Satu uqiyahnya itu kurang lebih 32 graman kali 9, ya kurang lebih ya 270-an lah ya gram. Kalau kita kuruskan ya mungkin hampir 300 jutaan lah kalau sekarang ini ya. Ada yang mengatakan 100 dinar. Kalau 1 dinar itu berarti seharga 4 gram emas, berarti 100 kali 4, jadi 400 jutaan lah kurang lebih seperti itu. Jadi itu banyak sekali. Kita berzikir kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali itu tidak lebih dari 1 menit sudah selesai. Seperti kita membebaskan 4 orang budak. Kalau kita baca tiap hari tinggal kita kalikan selama 1 tahun berapa. Kalau selama hidup kita berarti berapa orang budak yang kita bebaskan. Belum lagi kalau kita tambah 1 harinya 10 kali 100 kali ya, berarti kita seperti merdekakan 10 orang budak. Kemudian ya ada lagi yang lainnya, sholawat yang insya Allah sudah sama-sama kita fahami. Man sholla alaihi sholatan wahida, yaitu kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi asyran, maka Allah memberikan balasan kepadanya 10 sholawat. Wa khutta anhu biha asyru sayyi'at, dihapuskan 10 keburukan. Wa rafa'u biha asyru darajat, diangkat 10 derajat. Inilah zikir-zikir yang mudah sekali kita ucapkan, tetapi banyak sekali fadilahnya. Yang terakhir, kalau orang khawatir kehidupannya tidak bahagia, kalau ada orang yang kehidupannya mengalami himpitan, kesempitan, maka solusinya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi dia selama ini kurang dalam hal berzikir sehingga kehidupannya menjadi susah. Allah isyaratkan di dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, maka dia mendapatkan kehidupan yang sengsara. Maka oleh karena itulah apabila kita ingin kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka di antara solusinya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala dalam bentuk apapun, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita sholat itu juga bentuk dari zikir. Wa aqimis sholata li dzikri, sholatlah untuk mengingatku. Kita baca Al-Quran itu juga merupakan zikir dengan hukum dan perintah serta larangan-larangan Allah. Kita hadir di majelis ilmu, itu hadir di majelis zikir, yang dengan itulah kita tahu hukum-hukum Allah dan lain-lainnya. Itulah sebagai bentuk adab kita kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan memperbanyak zikir kepadanya setiap waktu dan kesempatan. Kita berzikir baik terbatas ataupun mutlak, kecuali pada tempat-tempat tertentu, misalnya pada saat kita berada di kamar mandi, maka tidak boleh kita berzikir, yaitu etikanya. Demikianlah, semoga bisa kita amalkan bersama-sama, dan mudah-mudahan kita selalu komitmen dalam berzikir, terutama yang efektif itu di perjalanan ya. Kita di perjalanan, monggo ya, kalau kita saat di kantor atau aktivitas itu kan ya agak terbatas, tapi kalau di perjalanan, kalau apalagi sendirian, maka kita berzikir, dan alatnya bisa dengan tasbih digital atau dengan, bukan untuk apa-apa, untuk mengukur konsistensi kita saja. Kalau kita rutin dengan memakai alat seperti itu, bisa kita ukur, oh hari ini saya sudah 100, besok 200, lusa 300, itu berarti kan keimanan kita semakin meningkat. Kalau kita sekarang 100, besok 50, berarti kan menurun ya. Orang yang terbaik adalah yang ada peningkatan kualitas imannya dan ibadahnya. Itu untuk mengukur konsistensi kita saja, bukan untuk apa-apa. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu jiwa kita menjadi tenang. Nah, ketenangan jiwa itulah menjadi kunci kesehatan fisik. Semakin jiwa kita tenang, jiwa kita sehat, jiwa kita kuat, maka fisik kita semakin sehat. Nah itulah ya, tidak dibalik ya. Jadi kalau ada dulu pelajaran olahraga yang mensana in corpore sano, itu kebalik ya. Jadi harusnya dibalik ya. Dalam jiwa yang sehat terdapat fisik yang kuat. Nah, kan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya di Indonesia Raya. Jadi jiwa dulu kita sehatkan, kita bangun, kita sucikan, maka fisik itu menjadi sehat dampaknya. Makanya puasa itu menyehatkan secara rohani sehingga dampaknya kepada jasmani. Ada penelitian ya, ketika sama-sama orang itu sakit,
Tapi ketika yang satu pasien dirawat di rumah sakit di dalam perkotaan yang sumpek gitu, dengan satu pasien dirawat di rumah sakit yang di area yang sangat indah di luar kota yang udaranya sangat bagus, nah, ternyata tingkat kesembuhan orang yang berada di luar kota dengan udara yang sejuk, yang pemandangan indah itu lebih cepat daripada yang berada di rumah sakit yang sumpek itu. Itu menunjukkan ketenangan jiwanya akan bisa mendukung dan lebih mempercepat kesembuhan seseorang. Jadi insya Allah dengan berzikir pasti akan ada dampak psikis dan juga fisik kita. Kalau ada misalnya orang yang berzikir tapi kok tambah ini, berarti itu tadi belum berkualitas tadi ya. Mungkin ada sisi tertentu yang ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan sunnahnya misalnya ya, Allah alam, maka itu perlu dikoreksi. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi kaitannya dengan sholawat ya. Jadi sholawat itu masuk daripada macam zikir. Ada Ubay bin Ka'ab ya bertanya tentang masalah doa. Apakah boleh aku menjadikan seperempat dari doa itu sholawat? Kata Allah boleh, dan kalau lebih banyak lebih baik. Apakah boleh setengah? Boleh. Lebih banyak lebih baik. Apakah 2/3 boleh? Boleh. Kalau seluruhnya boleh, nggak ada masalah. Full kita berdoa 1 jam isinya sholawat semuanya boleh, tidak ada masalah. Allah Maha tahu dengan isi hati kita. Walaupun tidak kita ekspresikan dalam bentuk lisan, Allah Maha tahu. Dengan bersolawat itu Allah tahu apa yang kita inginkan. Dengan beristighfar Allah tahu apa yang kita inginkan juga. Tapi kalau kita ucapkan dengan bentuk kerendahan hati, Allah lebih suka lagi. Allah tahu dengan hati kita, tapi kalau kita lisankan dan kita ada unsur tadoruknya, merendahkan diri kita, itu Allah lebih suka lagi. Nah, dalam hal ini kita perlu ingat sholawat itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah Ta'ala. Maka alangkah baiknya apabila kita penuhi adab-adabnya. Adab-adabnya diantaranya yaitu dengan tadarruk, dengan kerendahan hati, kerendahan diri kita, kemudian dengan ekspresi yang memohon kepada Allah Ta'ala ya, dengan cara-cara yang sopan lah ya, dengan cara-cara yang beradab, sehingga kita hindari hal-hal lain yang itu bisa menjadikan ya hati kita terkotori ya, dengan cara-cara yang seperti itu. Ini saya kira merupakan media ya, yang dulu terwarisi dari para ulama pendahulu kita. Di antara Wali Songo itu ada yang menggunakan media tertentu, kultur, tradisi yang ada di masyarakat untuk menjadi sarana berdakwah yang menurut saat itu lebih efektif, bisa diterima oleh masyarakat. Jadi itu salah satu cara fikih dakwahnya, pendekatan dengan begitu. Orang yang didekati dengan begitu kan akhirnya agak dekat. Nah, ketika dekat itu kan harus ada edukasi, harus ada tahapan. Oh begini loh, yang lebih tepat, yang lebih afdal itu begini-begini ya. Itu harusnya ada tahapan-tahapan sehingga ketika mereka tertarik dengan zikir-zikir yang seperti itu tidak dipelihara ya dalam tanda kutip selamanya, tetapi diedukasi supaya lebih yang sesuai dengan mendekati kepada bagaimana contoh-contoh yang telah diberikan oleh para sahabat dulu lah begitu ya. Jadi saya kira itu jawaban normatifnya. Saya tidak bisa memberikan jawaban secara detail karena ini memang ruang perbedaan yang itu ada pro kontra, dan yang penting mereka mau dekat dulu ya, dekat dulu dengan syiar-syiar kebaikan ya. Ya mungkin kalau perbandingannya antara tradisi-tradisi jahiliyah sana yang begini begitu, nah ini ada nuansa-nuansa yang lebih Islami, itulah mereka kita apresiasi semangat untuk lebih Islaminya. Kemudian kita edukasi dengan cara-cara yang tepat, apakah dengan dakwah secara pribadi-pribadi atau dalam bentuk yang lainnya. Itu saya kira ada ruang ya, yang sebagaimana dulu dilakukan oleh misalnya Wali Songo dengan ada Sunan Kalijogo misalnya, atau ada Sunan Kudus yang itu mengadopsi daripada
kearifan lokal dengan cara-cara yang bisa diterima dalam logika masyarakat Jawa ya. Ada sekaten misalnya atau ada kalimosoto misalnya. Itu kan bahasa-bahasa Arab yang dijawakan ya. Sekaten itu syahadatain, kalimosoto itu kalimat syahadat. Nah, itu saya kira tahapan-tahapan yang menuju kepada logika-logika yang mudah dipahami oleh masyarakat Jawa. Allah a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.